Di tengah ketegangan politik yang memuncak, sebuah kecelakaan administratif menyebabkan perubahan garis perbatasan yang akhirnya memicu lahirnya negara baru. Data arsip menunjukkan bahwa kesalahan pemetaan dan komunikasi negosiasi antara dua kekuatan regional mempercepat deklarasi kemerdekaan wilayah yang selama ini disengketakan. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan kerentanan sistem geopolitik pada kesalahan manusia, tetapi juga bagaimana konflik yang tampak statis dapat berubah drastis akibat momen kritis dan kesalahan kecil. Akibatnya, nasib geopolitik wilayah tersebut terbentuk bukan dari rencana matang, melainkan akibat sebuah insiden tak terduga yang mengubah sejarah. Sebelum insiden yang mengubah nasibnya, wilayah ini berada di persimpangan berbagai kerajaan dan imperium yang bergantian menguasai, termasuk kerajaan A dan imperium B, yang melebarkan pengaruhnya lewat perdagangan dan penaklukan militer. Arsip sejarah menunjukkan dokumen diplomatik dan peta kolonial abad ke-18 yang mencatat rentang kontrol mereka secara bergantian, mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks. Kondisi ini menciptakan fondasi keragaman budaya dan ketegangan politik yang akhirnya menjadi latar belakang penting bagi terjadinya insiden tak terduga tersebut. Dengan demikian, wilayah ini sejak awal tidak hanya sebuah tempat, melainkan titik temu kekuasaan yang rentan terhadap perubahan dramatis. Pada pertengahan abad ke-20, dunia tengah terbelah dalam perebutan pengaruh antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sementara negara-negara kecil berjuang mempertahankan kedaulatan mereka. Data sejarah mencatat bagaimana perjanjian dan blok militer seperti NATO dan Pakta Warsawa membentuk lanskap geopolitik yang syarat ketegangan ideologi dan militer. Dalam konteks ini, munculnya negara baru akibat kecelakaan bukan hanya soal wilayah, tetapi refleksi kompleks dari kekuatan global yang saling bertarung, di mana negara kecil seringkali menjadi alat atau korban dalam permainan besar tersebut. Fenomena ini menggambarkan bagaimana dinamika geopolitik bisa menciptakan realitas politik yang tak terduga dan berkelanjutan. Sebelum kecelakaan itu, peta politik kawasan sangat kompleks, dengan batas-batas yang rapuh dan etnis yang tersebar tanpa dominasi tunggal. Data sensus tahun-tahun sebelumnya menunjukkan keberagaman etnis yang tajam, menciptakan ketegangan dan peluang rekayasa politik. Peristiwa tak terduga tersebut memicu pembentukan negara baru sebagai respons praktis terhadap realitas demografis dan geografis yang sudah ada. Trembekeft to mengubah meset geopolitik secara permanen. Kecelakaan politik merujuk pada peristiwa tak terduga yang menghasilkan perubahan besar dalam peta geopolitik, seperti lahirnya sebuah negara baru. Contohnya, kesalahan diplomatik, kegagalan komunikasi, atau kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba bisa membuka celah bagi entitas baru mengambil alih wilayah tertentu. Data sejarah menunjukkan bagaimana insiden-insiden ini, meski awalnya tampak minor, sering memicu reaksi rantai yang merombak batas-batas nasional secara permanen. Dengan demikian, kecelakaan politik bukan hanya anomali, melainkan pendorong dinamika dan evolusi negara di dunia. Kesalahan peta dan survei wilayah yang terjadi pada abad ke-19 menciptakan ambiguitas batas yang memicu lahirnya negara ini secara tidak sengaja. Data historis menunjukkan peta-peta awal yang digunakan dalam perjanjian wilayah memiliki ketidaksesuaian koordinat hingga beberapa kilometer, menyebabkan klaim tumpang tindih antara dua kekuatan kolonial besar. Ambiguitas tersebut tidak hanya memperuncing ketegangan diplomatik, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan entitas politik baru yang mengambil keuntungan dari kekosongan hukum dan administratif. Dengan demikian, kecelakaan kartografis ini menjadi katalis tak terduga dalam konfigurasi geopolitik kawasan tersebut. Distribusi sumber daya alam di wilayah sengketa ini memainkan peran krusial dalam memperkuat posisi penguasa setempat. Data dari lembaga geologi menunjukkan cadangan mineral dan minyak bumi yang signifikan, yang menjadi sumber utama pendapatan dan kekuatan politik. Analisis mendalam mengungkap bagaimana akses eksklusif terhadap sumber daya tersebut memperdalam ketegangan, sekaligus menciptakan dinamika kekuasaan yang sulit dipecahkan dalam konflik wilayah ini. Tokoh lokal kunci memanfaatkan kekosongan kekuasaan pasca kecelakaan itu untuk mengonsolidasikan pengaruh dan membentuk identitas politik yang unik.
Misalnya, pemimpin komunitas X berhasil menggalang dukungan mayoritas melalui perjanjian sosial dan simbol kebersamaan yang baru, tercatat dalam dokumen historis tahun 1799 atau 23. Strategi ini tidak hanya menstabilkan wilayah yang sebelumnya kacau, tapi juga meletakkan dasar bagi pengakuan internasional negara baru tersebut. Dengan cara ini, konflik yang awalnya menjadi ancaman justru menjadi katalis bagi pembentukan identitas nasional yang kokoh. Ketegangan diplomatik antara negara tetangga pasca insiden itu meningkat tajam, mencerminkan kerapuhan hubungan bilateral yang telah lama terpendam. Data menunjukkan lonjakan insiden perbatasan sebanyak 60% dalam 2 tahun setelah kejadian, menurut laporan lembaga regional. Analisis mendalam mengungkap bahwa ketegangan ini bukan hanya hasil dari insiden tunggal, melainkan manifestasi dari sejarah ketidakpercayaan dan persaingan identitas yang semakin mengakar di antara kedua negara. Reaksi internasional terhadap klaim wilayah yang tidak terduga ini mencerminkan ketegangan dalam tatanan geopolitik global. Data dari Dewan Keamanan PBB menunjukkan adanya perdebatan sengit dan penolakan dari sejumlah negara besar yang khawatir akan dampak destabilisasi regional. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa kekhawatiran ini bukan semata soal wilayah, melainkan juga cermin dari sejarah ketidakpercayaan dan persaingan identitas yang bertambah intens antara kedua negara, memperumit usaha mediasi internasional. Kecelakaan administratif ini bermula dari kesalahan pengukuran peta kolonial abad ke-19 yang mengaburkan batas wilayah antara dua negara tetangga. Data dari arsip pemerintahan menunjukkan bahwa koordinat geografis yang tertulis berbeda hingga beberapa kilometer dari kondisi nyata, sehingga sengketa wilayah tak terhindarkan. Akibatnya, ketegangan identitas nasional membara, karena masing-masing pihak merasa klaim tanahnya dihakimi secara tidak adil, memperumit peran mediasi internasional yang berupaya menengahi konflik ini secara damai. Fenomena ini menggambarkan betapa presisi administratif krusial dalam menata geopolitik dan menjaga stabilitas regional. Presisi dalam pemetaan dan navigasi pada masa lalu sangat terbatas, sehingga kesalahan penentuan batas wilayah sering terjadi. Data historis menunjukkan bahwa peta awal, seperti yang digunakan pada abad ke-15, bisa memiliki ketidaktepatan hingga puluhan kilometer, menyebabkan tumpang tindih klaim dan konflik. Analisis ini menggarisbawahi bagaimana keterbatasan teknologi memaksa pihak-pihak terkait untuk menegosiasikan ulang batas administratif, yang pada akhirnya membentuk identitas geopolitik baru, dan bahkan kelahiran negara baru sebagai konsekuensi. Fenomena kelahiran negara akibat kecelakaan sejarah bukanlah hal unik. Beberapa insiden serupa tercatat dalam catatan global, seperti pembentukan Bangladesh setelah konflik dan bencana politik pada 1971. Data menunjukkan bahwa fragmentasi wilayah seringkali dipicu oleh kegagalan mekanisme politik yang kritis dalam merespons situasi darurat, menciptakan peluang bagi entitas baru untuk lahir. Analisis ini mengungkap bahwa dari kecelakaan geopolitik, baik disengaja maupun tidak, lahir realitas negara baru yang mengukuhkan pentingnya pengelolaan krisis dengan presisi tinggi agar stabilitas regional terjaga. Peran media lokal dan asing sangat krusial dalam membingkai narasi kelahiran negara ini, memengaruhi persepsi global dan legitimasi politiknya. Data dari arsip wartawan saat itu menunjukkan bagaimana koran-koran utama di dalam negeri menyoroti kecelakaan tersebut sebagai momen heroik, sementara media asing sering menggambarkannya sebagai anomali geopolitik yang memicu ketidakpastian. Analisis ini mengungkap bahwa framing media tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga menjadi alat diplomasi tak langsung yang memengaruhi pengakuan internasional dan kelanjutan stabilitas regional. Konflik kepentingan militer dan politik muncul tajam ketika wilayah tersebut kehilangan kendali, menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor dengan agenda berbeda. Data historis menunjukkan bahwa intervensi militer asing dan perebutan otoritas lokal memicu pertempuran berkepanjangan yang memperumit upaya diplomasi yang tengah berjalan. Analisis ini menegaskan bahwa ketegangan internal yang tak terselesaikan menjadi hambatan utama dalam memperoleh pengakuan internasional, sekaligus mengancam stabilitas jangka panjang kawasan tersebut. Insiden tersebut memicu perpindahan penduduk asli dalam skala besar,
dengan lebih dari 200.000 orang terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka, menurut data dari Lembaga Migrasi Regional. Pergeseran demografis ini memperburuk ketegangan sosial dan menimbulkan konflik sumber daya yang berkepanjangan. Dampaknya terasa bukan hanya dalam denyut kehidupan komunitas lokal, tetapi juga membentuk ulang peta etnis dan politik yang menentukan stabilitas Keselan beberapa dekade. Proses pengakuan sebuah negara baru oleh lembaga internasional dan negara-negara lain bukan sekadar formalitas, melainkan penentu legitimasi politik di panggung global. Menurut data PBB, pengakuan resmi seringkali bergantung pada konsensus Dewan Keamanan dan Majelis Umum, yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa pengakuan luas, negara tersebut menghadapi isolasi diplomatik, kesulitan ekonomi, dan blokade yang memperkuat ketegangan regional sekaligus menunda stabilitas jangka panjang. Dalam situasi darurat yang dihadapi, negara ini membentuk sistem pemerintahan awal yang unik sebagai respons pragmatis terhadap kekacauan. Data sejarah menunjukkan bahwa struktur ini menggabungkan elemen demokrasi langsung dan Dewan Perwakilan Sementara, yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat tanpa mengorbankan partisipasi warga. Analisis mengungkapkan bahwa model ini bukan hanya solusi sementara, tetapi menanamkan prinsip fleksibilitas dan kolaborasi kolektif yang menjadi fondasi stabilitas politik jangka panjang. Adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan identitas nasional mencerminkan prinsip fleksibilitas dan kolaborasi kolektif yang mendasari stabilitas politik jangka panjang. Studi antropologis di wilayah tersebut menunjukkan bahwa komunitas secara aktif meredefinisi tradisi dan simbol budaya guna mengintegrasikan elemen baru tanpa menghilangkan warisan lama. Misalnya, upacara adat yang diadaptasi dengan bahasa dan ritual baru mencapai partisipasi hingga 85% warga lokal, menurut survei tahun 2022. Proses ini memperkuat ikatan sosial sekaligus menciptakan rasa kepemilikan identitas yang inklusif, memungkinkan negara hasil kecelakaan tersebut tetap solid di tengah perubahan dinamis.